Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Bayu Sastra dengan NIM 1915001 dari kelas BKBI 5A. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang dari mata kuliah Praktik Penelitian Bimbingan Konseling Pendidikan Islam yang berjudul Pengaruh Layanan Bimbingan Belajar Terhadap Nilai dan Minat Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8A SMP Negeri 1 Bakam. Baiklah, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Diah Arum Kartikasari, Magister Pendidikan. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yang pertama, rumusan masalah yaitu apa penyebab utama nilai dan minat mata pelajaran pendidikan agama Islam rendah di SMP Negeri 1 Bakam. Nah, di rumusan masalah kali ini saya akan mencari penyebab rendahnya minat mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Dan rumusan masalah kedua yaitu apakah bimbingan bisa meningkatkan nilai dan minat mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Bakam. Dan yang ketiga, adakah pengaruh antara bimbingan belajar terhadap nilai dan minat mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Bakam. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penyebab utama rendahnya nilai dan minat mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Bakam dan mengetahui apakah bimbingan belajar bisa meningkatkan nilai dan minat mata pelajaran pendidikan agama Islam negeri di SMP Negeri 1 Bakam. Dan yang terakhir, menemukan pengaruh antara hubungan bimbingan belajar dan minat belajar mata pelajaran PAI. Kegunaannya yaitu ada manfaat teoritis dan praktis. Yaitu yang pertama, manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang BK dan pengembangan mengenai pengaruh bimbingan belajar dan hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Bakam. Dan manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti, penelitian ini memberikan masukan sekaligus pengetahuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bimbingan belajar terhadap minat belajar peserta didik. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran. Nah, bagi murid dapat pengetahuan dan pengalaman bahwa ada pengaruh mengikuti bimbingan belajar terhadap nilai minat peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Bakam ini. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori di sini ada dua, yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dalam rangka mencapai perkembangannya yang lebih optimal di bidang akademik. Adapun menurut Sukardi dan Surya dalam Sukardi tahun 2000 halaman 20 mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis. Nah, dari pengertian bimbingan ini dapat diartikan bahwa bimbingan belajar yaitu pemberian bantuan di dalam bidang akademik. Nah, selanjutnya ada pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam ini merupakan upaya atau usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun hipotesis di penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan antara bimbingan belajar dan kemampuan siswa dalam minat mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan metodologi penelitian di proposal saya ini yaitu yang pertama ada terbagi menjadi lokasi dan waktu, jenis penelitian, sampel,
instrumen, validitas angket, dan reliabilitas. Metodologi penelitian itu lokasinya di SMP Negeri 1 Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2000, tahun ajar 2021 dan 2022. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode ex post facto. Definisi ex post facto adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ex post facto bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa. Perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. Nah, adapun sampel sampel dan populasi dan sampel di penelitian saya kali ini, yaitu populasi di penelitian ini seluruh siswa di SMP Negeri 1 Bakam, dan sampelnya yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bakam yang berjumlah 25 orang. Nah, karena sampel penelitian ini adalah semua populasi karena sampel penelitian ini adalah disebabkan oleh respondennya kurang dari 100 dan instrumennya ada angket. Nah, angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner atau angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila sesuai dengan variabel yang akan diukur dan sesuai antara pertanyaan dan jawaban yang diharapkan dari responden. Nah, selanjutnya jika sudah memberikan angket, kita selanjutnya menguji validitas angket. Pengujian validitas angket yang termasuk instrumen non-testi cukup memenuhi validitas konstruksi. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli. Setelah dikonstruksi oleh ahli, maka instruksi dapat dicobakan. Setelah data diperoleh dan ditabulasi, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasi antara skor item dan instrumen dengan rumusan person produk momen. Nah, selanjutnya reliabilitas. Pengujian reliabilitas instrumen angket dilakukan secara internal konsisten, yakni dengan mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data diperoleh dan dianalisis dengan teknik tertentu berdasarkan pengujian validitas instrumen angket yang diperoleh dari 20 item yang valid. Dari 20 item yang valid tersebut kemudian dihitung reliabilitasnya menggunakan reliability analysis. Untuk dapat mengetahui reliabilitas angket, peneliti menggunakan Cronbach Alpha pada Microsoft Excel 2013. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata dan kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.